Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis yang datang dari Abu Umamah. Kata Abu Umamah, Rasul berkata, "Sona'iul ma'ruf taqya masari as-su'i." Hadis sahih. Kata Rasulullah SAW, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain bisa mencegah kematian yang buruk. Ini penting, Pak. Ini nasihat buat kita semua, kaum muslimin. Karena memang setiap insan akan menghadapi kematian. Itu sudah memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fa iza jaa ajalu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surat Al-A'raf ayat 34. Kata Allah, jika telah tiba ajalnya, maka dia tidak bisa ditunda, dimundurkan tuh. Sekalipun ustadz, ulama, kiai, dia mah ustadz, ya Rob, mungkin dimundurkan dia barang setahun malah supaya berjasa lagi, tidak bisa. Hatta satu detik, karena orang baik, karena dia pejabat, mungkin dia dimundurkan, masih berjasa bagi bangsa, nggak bisa dimundurkan. La yastakhirun wa la yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Ini orang jahat di kampung saya nih, Rob, tolong segera matikan dia. Malaikat cabut nyawanya dia. Ini orang Badung, merusak di kampung. Nggak bisa, pengen dimajukan satu detik tuh, nggak bisa. Rasulullah SAW ada dua jenis kematian yang dia takut. Nabi, Pak, takut jenis kematian ini, Pak. Yang pertama, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sering kita mungkin baca hadis itu, doa. Doanya begini. Nabi yang sering baca setiap sholat doa ini, Pak. Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wat taradi wal haraq wal gharaq wal haram wa a'udzubika ayat takhabatini syaitan indal maut wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladighan. Ada 8 kematian. Satu jenis ini. Ini jenis kematian yang mengenaskan. Jadi 2 kematian yang Rasul takut, Pak. 1 kematian yang mengenaskan dan 2 kematian yang buruk. Su'ul khotimah itu ya. Saya terangkan yang kematian yang mengenaskan, yang Rasul selalu berdoa agar terhindar dari kematian itu. Dia takut, Pak. Apa? Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari kematian karena longsor, bencana alam, gempa. Nabi takut, Pak. Dia nggak pengen meninggal dalam keadaan tertimpa gempa tuh, Pak. Gak mau. Apa landsliding, tanah longsor ya, kemarin saya dikirimi WA tuh dari Ersat, longsor di Sukabumi, banyak korban. Rasul nggak mau tuh, meninggal karena longsor, karena bencana alam, karena gempa bumi. Nggak mau. Hindari itu. Kita juga disuruh menghindari itu, karena kita pengikut Nabi Muhammad. Jangan sampai kita meninggal seperti karena gempa, karena longsor. Yang kedua, wataradi, hindari kematian jatuh tuh dari ketinggian tuh. Jatuh dari pohon, jatuh dari pesawat, kecelakaan termasuk dalam. Hindari itu. Maksudnya kalau kita sudah tahu Rasul nggak suka jenis kematian kayak begitu tuh, jangan cari-cari penyakit,
naik pohon yang tinggi udah tua berani naik pohon yang tinggi ya. Atau naik rumah yang tinggi kan gitu ya. Berisiko ya. Takut kejadian meninggalnya jatuh. Itu yang Rasul tidak inginkan. Taraf. Yang ketiga, Rasul bilang wal gharaq, kematian tenggelam ya. Tenggelam baik karena banjir di laut, di empang, di kolam renang, dimanapun. Hindari itu ya. Kalau masih muda mungkin kita masih kuat berenang di laut tuh ya. 100 meter ya, kalau di kolam renang standar itu kan 25 meter ya, yang olimpik itu. Kuat bolak-balik kita ya. Udah tua begini jangan coba-coba ya. 10 meter aja megap-megap. Nah, kalau sudah tahu Rasul berusaha menghindari kematian karena tenggelam, kita jangan cari penyakit. Gitu maksudnya. Di Pangandaran dia berenang di laut tuh. Wah, untung ada penyelamat. Kalau enggak tewas itu kan gitu ya. Syariatnya. Hindari itu kematian yang karena tenggelam. Ya. Yang keempat, hindari kematian karena terbakar. Ya. Kecelakaan mobil, rumah terbakar, kantor terbakar, pesawat terbakar, kapal terbakar itu, gudang terbakar. Jauhi itu semua. Ya. Jauhi. Kira-kira potensi akan kebakaran, hindari. Rumah kira-kira yang korslet listriknya, benerin buru-buru. Ya. Jangan sampai rumah kita terbakar, kita jadi korban kebakaran. Dan itu kematian yang Rasul tidak suka. Ya. Wal haraq. Yang kelima, Rasul bilang, wa'udzubika an namuta wal haram. Haram itu pikun, Pak. Yang mananya pikun. Rasul nggak mau meninggal sampai di usia pikun. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya sampai pikun itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul tidak suka dengan kematian pada waktu pikun. Bagaimana agar kita tidak pikun nih, ya? Jaga kesehatan sebaik-baiknya, latih pendengaran dengan berita-berita yang baik, informasi yang baik, bacaan Quran, senandung azan, ya, hariring kalimat thayyibah, dengarkan itu, sehingga kita tidak pikun pendengaran dia baik, karena selalu diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Yang keenam, kematian karena tergelincir oleh setan pada waktu sakratul maut itu, sehingga kita lepas dari akidah, dari keimanan. Kita dijauhkan dari keimanan karena digoda oleh setan, kita jadi musyrik, ya, jadi munafik, bahkan jadi kafir menjelang akhir hayat kita. Berapa banyak Pak saudara-saudara kita, saudara saya lah, ya, gampangnya, akhir kehidupannya ada dalam kemusyrikan. Ya. Orang baik dia nggak tahan dengan penyakit, ya, ujian Allah, dia datang ke tempat yang sebutnya tidak layak, ya. Bukan dokter, ya. Bukan juga katakanlah ahli kesehatan, karena sudah habis jalan, ya. Dia percaya dengan perbuatan-perbuatan yang syirik untuk menyembuhkan penyakitnya itu, dan dilalah meninggal. Artinya apa? Dia mati dalam keadaan kemusyrikan. Nauzubillah. Oleh karena itu jangan coba-coba nih pada waktu kita sakit nih Pak. Karena gini Pak, kata Rasulullah, "Likulli janakum syai'an sababa." Segala sesuatu itu mesti ada sebabnya. Mati itu ada sebabnya, ya. Apa salah satu sebab kematian itu? Sakit. Oleh karena itu para ulama ngasih nasihat kepada kita. Kalau kamu sakit, bayangkan itu sakit terakhirmu dan kamu menghadapi kematian. Ya. Karena mati itu mesti ada sebab. Dia nggak mungkin tidak ada sebab. Harus ada sebab. Salah satu sebabnya adalah sakit. Kalau begitu, setiap kali kita sakit, harus kita berpikir, jangan-jangan ini merupakan sakit saya yang terakhir yang mengantarkan saya pada kematian. Kalau begitu, saya tidak mau berbuat perbuatan yang mengarah pada kesyirikan, karena sakit itu tanda-tanda kematian. Sakit itu ciri-ciri orang akan meninggal, sehingga tidak boleh itu. Lalu kita cawe-cawe ke tempat-tempat yang ada kecenderungan
ya, kesyirikan, jangan. Hindari itu semua. Datanglah ke dokter, datanglah ke terapis ya, baik secara modern ataupun tradisional, datang yang memang dia benar-benar pengobatan ya. Takut nanti itu merupakan akhir dari kehidupan kita. Yang ketujuh, saya bilang hindari kematian, menghindar dari tugas amanah menjalankan Islam. Apa contohnya? Perjuangan. Orang berjuang, dia nggak mau pulang kampung ya. Fisabikal mudbiran itu berpaling dari perjuangan. Misalnya kita ditugaskan jadi DKM contoh ya, kita berpaling, nggak mau kita sudah ditugaskan, kita mau mengerjakan ya, berpaling dia. Jangan sampai kita meninggal itu pada waktu kita berpaling dari amanah yang diembankan kepada kita. Dan yang kedelapan, Rasul takut meninggal, wafat karena digigit binatang berbisa, binatang buas. Rasul takut, Pak. Ya. Nggak mau dia meninggal karena hewan buas atau hewan melata atau ular berbisa, itu takut Rasul. Itu hindari, Pak. Itu 8 kematian yang Rasul hindari dalam bentuk doa yang kita disuruh membaca setiap hari itu, Pak. Jadi kalau kita misalnya miara ular berbisa itu ya, cari penyakit ya. Kebal saya enggak begitu ya. Ada masanya orang itu. Jangan miara macan di rumah, jangan miara cetas ya. Binatang-binatang buas yang bisa mengancam kita, hindari itu semua. Jangan coba-coba. Jangan-jangan nanti Allah giring kepada kematian yang seperti kita senang. Kan Rasul bilang dalam hadis Muslim, Bukhari Muslim, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya, ujungnya tuh ya. Kalau ujungnya baik, baik dia. Kalau ujungnya buruk, buruk dia. Contoh pembunuh 99 orang tuh kan, dia jahat tuh, panjang tuh ya. Pada akhirnya dia baik, maka yang dihitung adalah penutupnya itu ya. Oleh karena itu Rasul ajarkan kepada kita agar kita terhindar dari kematian yang buruk, sona'il ma'ruf, itu ya, berbuat baiklah kepada orang lain ya. Berbuat baiklah kepada orang lain. Yang sederhana gampang apa? Rasul bilang al kalimatut thayyibah sedekah. Ucapan yang baik, kalimat yang bagus supaya yang sopan ya, kalimatnya baik tuh, enggak menghina orang, enggak menyindir orang, enggak nyakitin orang, itu sedekah, itu perbuatan baik. Kata Siti Aisyah, perbanyaklah silaturahim ya, bantu orang-orang yang susah, itu perbuatan baik. Gembirakan mereka ya, hibur mereka sedangkan musibah itu ya, dihibur supaya mereka senang ya, supaya bahagia. Itu perbuatan baik. Perbuatan baik, berbuat baik kepada orang lain itu bisa mencegah kematian yang buruk. Tadi yang pertama itu kematian yang mengenaskan. Yang kedua, Rasul berusaha menghindari kematian su'ul khatimah ya. Apa su'ul khatimah itu? Kematian di saat kita sedang melalaikan perintah Allah. Paham ya? Udah waktunya zuhur nih, Allahu Akbar. Panggilan Allah itu harus kita penuhi, tapi kita lalai. Meninggal itu yang dimaksudkan melalaikan perintah Allah, dan itu kategori su'ul khatimah. Meninggal ketika melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, su'ul khatimah itu meninggal ketika mengerjakan larangan Allah ya. Ketika kita mengerjakan larangan Allah, berjudi ya, dan bentuk apapun judinya tuh, lagi minum-minuman ya, narkoba misalnya ya, lagi maksiat tuh, itu kan larangan Allah. Kita sedang mengerjakan larangan Allah, meninggal, itu disebut su'ul khatimah. Lah Rasul takut dengan kematian itu, dan ini juga yang menjadikan kekhawatiran para ulama, baik zaman dulu para sahabat, terus sampai ini mereka takut akan kematian yang buruk ini.
Karena ukuran kebaikan seseorang itu diukur pada akhirnya. Kata Bukhari Muslim, ya, dalam sebuah hadis agak panjang hadisnya tuh. Kata beliau, anna rajulan ya'malu bi amali ahlil jannah, ya. Sesungguhnya ada orang yang selalu beramal baik, beramal ahli surga. Bahkan kata Rasul bilang, jarak antara dia dengan surga itu cuma tinggal sejengkal lagi. Jaraknya tuh surga dengan dia tuh cuma tinggal sejengkal. Tapi kenapa Allah takdirkan kemudian dia berbuat amal yang buruk sampai mengantarkannya pada kematian, sehingga kemudian dijebloskan ke dalam penjara, ke dalam neraka. Sehingga kata ulama, ada kalanya orang ahli ibadah justru masuk neraka. Sebaliknya ada kalanya ahli maksiat justru masuk surga. Sahabat tanya, bagaimana bisa begitu ya Rasul? Karena semua amal itu diukur pada akhirnya. Orang yang ahli ibadah, ya, amal soleh, orang baik, terkadang dia merasa ujub dengan amalnya. Apa ujub itu? Sombong, ya, dengan amalnya, bangga dengan amal solehnya, bangga dengan amal ibadahnya, besar kepala dengan amal ibadahnya tuh. Saya kan orang soleh, ya, saya di pesantren lama, saya kuliah di sekolah agama, macam-macam. Ibadah saya rajin, haji sudah 3 kali, umrah 7 kali. Ada perasaan bangga tuh, ya, dengan amal ibadah tuh. Lah kebanggaan itulah yang akan menghancurkan seluruh pahala amal kebaikan itu. Pahala ganjaran yang dikumpulkan itu habis gara-gara kita ujub, sombong, ya, bangga dengan amal ibadah kita tuh. Habis ya. Kemudian dia dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Sebaliknya ahli maksiat bisa masuk surga. Kenapa? Karena seseorang ahli maksiat berbuat dosa, ya. Lalu kemudian dia merasa hatinya hancur, kepalanya merunduk, kalbunya tersentuh, ada rasa penyesalan akan perbuatan buruknya itu, ya, kemaksiatan, kemungkaran, kefasikan, dosa yang pernah dia kerjakan itu bertabur kekeliruan tuh, ya. Ada rasa penyesalan. Penyesalan itulah yang bisa menghapuskan dosa yang, ya, dosa yang pernah dia kerjakan itu habis karena penyesalannya, ditambah lagi dengan taubatnya, tambah dengan mohon ampunannya. Akhirnya dia dihantar karena Allah Subhanahu wa taala kepada surga Firdaus. Itu yang kita inginkan. Kalau kita tidak tahu kapan kita meninggal, maka sebaiknya dari sekarang, pertama kita harus perbanyak bertobat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan. Yang kedua, perbanyaklah berbuat baik kepada orang lain, bentuknya apa saja. Nah, yang paling sederhana, ucapkan kalimat yang baik, ya. Wa qul nasi husna. Ucapkanlah kepada orang itu dengan kalimat-kalimat yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita, yang kita bisa diberikan kemudahan untuk mengamalkannya, ya, kita bisa mencapai apa? Husnul khatimah dan akhir kehidupan yang baik. Itu saja. Bila bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.